Cukup ya? Dulu itu belum banyak datang. Udah jemput. Ajak undang. Jangan banyak maksudnya. Undang dia siapa juga Ada yang mau bayar arisan nggak? Benar-benar pas. nggak ada yang utang. Ada yang bayar arisan nggak? Emang bisa dikocok sekarang bisa. Tengah malam aja lah. Wah, kacau. Dibuka. Apa mana yang stempel? Tar. Tar dulu. Masih ada. Udah nggak ada. Ya, Kena mulu. kita mulai Pak RW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena Bapak Ibu dapat hadir memenuhi undangan kami dalam rangka rapat rutin bulan Oktober. Dan juga salam setelah salawat kita juga sanjungkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita semua sahabatnya diberkati. Amin amin ya rabbal. Yang kami hormati Ketua RW 01 beserta jajaran, yang kami hormati anggota LNK RW 01, FKDM Semper Barat, Bu Haji Rina selaku Ketua dari Panitia Umroh tahap 2, Bapak Ibu Ketua RT, baik para pengurus RT periode 2021-2024 dan juga RT terpilih serta para undangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Pada malam hari ini banyak sekali yang akan dibahas menurut agendanya dari Pak RW yang sudah di-share ke grup. Namun tentunya ada beberapa poin yang mungkin akan menjadi konsen, terutama yaitu pembahasan terkait dengan pemilihan LNK dan juga pemilihan Ketua RW. Untuk itu, mari kita dengarkan dulu arahan informasi yang akan disampaikan oleh Ketua RW 01 kepada Bapak Haji Dalim Adali. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat jajaran RW, Pak RMK, Ibu FKDM, para Ketua RT periode 2021-2024 dan periode 2024-2029 serta seluruh jajaran yang hadir. Syukur alhamdulillah kita masih diberi sehat dan kita masih bisa berkumpul. Bapak Ibu, sesungguhnya rapat itu dulu konsep saya memang tidak ada kaitannya dengan arisan. Terlepas daripada arisan atau ada atau tidak, ya kita tetap rapat. Namun ada yang istimewa di bulan ini arisan ada rapat ada dua kali, yaitu tanggal 1 ya kemarin ya, tanggal 1 dan hari ini tanggal 14, berarti 15 hari kemudian. Nah, kenapa ini dilakukan? Tentunya ada maksud dan tujuan agar semuanya menjadi tertata, tertib dan rapi. Ada 15 poin yang ingin saya sampaikan, yaitu proses peremajaan RT RW 1. Saat ini tinggal 3 RT, RT 20, 21, dan 22. Mudah-mudahan ini berjalan lancar dan mudah-mudahan berharap ini lagi yang terpilih. Amin. Selanjutnya konsep lahan UMKM dan sekat sampah. Lahan UMKM sekarang belum dilanjutkan karena diambil dari
dari sedimen kali sehingga butuh pemadatan. Dan mulai besok insya Allah dilanjutkan. Mudah-mudahan 5 hari ke depan lahan UMKM ini sudah berjalan. Setelah itu baru kita buat namanya sekat sampah, yaitu diletakkan di perbatasan antara RT sehingga diketahui dari mana sampah ini, karena selama ini tidak terdeteksi saling tuduh menuduh dan saling lepas tangan untuk kebersihannya. Kedepannya sekat sampah ini lebih mengetahui dari mana asal muasal sampah itu. Selanjutnya jadwal peremajaan anggota LMK ini kita sudah membentuk panitia dan sudah ada pendaftaran dan sudah ada calon. Yang pertama adalah Pak Arpa Madriata. Pak Arpa berdiri, takut ada yang belum kenal Pak Arpa. Nah ini Pak Arpa Madriata. Saat ini beliau masih menjabat LMK dan alhamdulillah mencalonkan kembali. Mudah-mudahan semua diberi kelancaran. Yang kedua adalah Ibu Sri Winarni. Belum. Ibu Sri Winarni, sini Ibu Sri Winarni. Nah berdiri. Ini Ibu Sri Winarni kemarin saat ini masih menjabat Ketua PKK. Namun ada keinginan untuk mencalonkan jadi LMK. Pada prinsipnya kedepannya siapapun ketua RW-nya nantinya seharusnya seyogianya sebaiknya terlepas daripada laki atau perempuan, maka yang terpilih harus dirawat oleh RW-nya. Siapapun ketua RW-nya, siapapun nanti yang terpilih di LMK-nya. Entah Pak Arpa, entah Ibu Win, entah siapapun. Pokoknya RW harus selalu sinergi, karena hanya di RW 1 yang sinergitasnya terjaga antara LMK, KDM, dan RW. Di RW lain tidak terjaga. RW berantem sama LMK, RW berantem sama FKDM, dan saling bermusuhan. Mereka saling menganggap lebih hebat. Di RW 1 tidak. Saya tidak merasa lebih hebat dari Pak Arpa, tidak merasa lebih hebat dari Bu Dewi. Begitu juga Bu Dewi dan Pak Arpa. Jadi sinergitas kita selalu terjaga. Nah, yang selanjutnya adalah jadwal peremajaan Ketua RW 1. Hari ini harus ada pembentukan panitia. Kenapa? Karena sesuai jadwal harusnya besok ya Pak Eko. Harusnya besok, tapi kita majukan 1 hari. Jadi hari ini bulan depan. Oke. Kenapa saya lakukan hari ini? Ada 2 keinginan saya. Pertama, habis pemilihan LMK, besoknya tidak bongkar tenda, langsung pemilihan RW. Hari Minggunya. Jadi kita tidak ada 2 kali biaya, karena bongkar pasang tenda itu dan lain-lainnya membutuhkan biaya. Jadi hari ini pemilihan LMK, dilanjutkan besok pemilihan RW. Siapapun panitianya, ya 2 November. Itu harus Tanggal 3. Tanggal Bukan tanggal 2, tanggal 3 nih. Hari Minggunya enggak apa-apa. tanggal 2. Tanggal 2 01. Jadi Jangan. Selasa pagi. Jangan. enggak apa-apa. Tendanya bayar. Iya. 2 kali gimana? Tendanya jauh. Tendanya jauh. Ya, ada pendaftaran kok. Iya. Enggak, dari tahapan mulai besok. Makanya di sini kan ketua panitianya adalah ketua RW, ketua RT. Bukan. Hah? Nanti. Udah, lanjut Oke. dulu lah. Jadi Nanti dulu. pembentukan panitia ini harus melibatkan RT ya, melibatkan RT, dan jajaran RW adalah bagian daripada panitia atau sekretaris. Dalam hal ini saya mengajukan diri sebagai sekretaris. Artinya ketika saya jadi sekretaris, tentunya saya tidak bisa turut mencalonkan. Nanti dibimbing oleh Pak Ridwan atau Pak Eko mengenai pembentukan panitia pemilihan RW. Kita berharap ada kolaborasi antara pengurus RT lama dan pengurus RT baru. Selalu dalam setiap momen kita selalu mengganti kepanitiaan, baik 17 Agustusan, baik lain-lainnya, selalu kepanitiaannya berganti. Jadi tidak ada yang panitianya double, tahun ini, tahun itu. Pak Erwin pernah jadi ketua panitia 17-an, Pak Arsad pernah jadi, Pak Nur pernah jadi, Pak Irul pernah jadi. Kita selalu membuat peremajaan memberi kesempatan kepada RT-RT untuk memimpin kita semua. Jadi begitu juga masalah pembentukan PPKRT. Terus pemutahiran data inventaris dan aset RT. Bapak Ibu diberikan
belangko kosong untuk mengisi semua data-data kewilayahan yang ada di RT masing-masing. Nantinya maksud dan tujuannya tentunya untuk melengkapi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan anggaran dasar anggaran rumah tangga ini hanya ada di RW 1 Sember Barat. Di seluruh Indonesia tidak ada RW yang punya anggaran dasar anggaran rumah tangga. Makanya kelurahan, kecamatan, wali kota mempedomani bahwa seharusnya seperti RW 1 lah semuanya. Tapi ternyata tidak mudah untuk melakukan itu. Mudah-mudahan ini kita bisa pertahankan bahwa pemutahiran data itu harus bisa terselenggara sebelum ada penggantian RW. Terus penguatan kelembagaan RT. Bapak Ibu, penguatan kelembagaan RT itu maksudnya begini. RT lama terpilih kembali dan RT baru yang terpilih ada kemungkinan jajarannya berubah. Seperti di RT Pak Krisna. Ketua RT-nya tetap Pak Krisna, sekretaris berganti. Bendahara berganti. Nah, proses penggantian ini tentunya harus diimbangi dengan kondisi yang sebenarnya bahwa jajaran harus terjaga sinergitasnya, harus memiliki kemampuan yang sama, harus pengetahuan yang sama, dan harus sinergi dengan RT-nya. Jangan lagi ada RT yang tidak mengikut sertakan jajarannya. Jangan lagi ada RT yang one man show. Masalah lain-lainnya saya rasa RT lebih lihai lah. Terkait masalah OP mau berbaginya miring sebelah ya boleh, nggak miring boleh, pokoknya mau dicaplok semua juga boleh, udah silakan aja lah. Yang penting sinergitasnya terjaga. Itu masalah kelembagaan RT. Artinya saya memberi contoh, saya tidak pernah pegang data dan saya tidak pernah pegang uang. Pak Ridwan tidak pernah pegang data, tapi pegang uang. Pak Eko tidak pernah pegang uang, tapi pegang data. Ketika kami satu sama lainnya membutuhkan, saya butuh uang, saya telepon Pak Ridwan. Saya butuh data, saya telepon Pak Eko. Jadi sebisa mungkin RT RW itu mengaktifkan sekretaris bendaharanya sehingga ada sinergitas. Karena tidak semua RT punya kesempatan yang sama seperti sekarang nih. RT 7 ada nggak perwakilannya? Nggak ada. Nah ini jangan sampai terjadi nih. Yang begini, RT siapa lagi nih? Mana? Nah, RT 7. Nah, ini RT 7. RT 8 ada, 9 ada, 10. RT 10 ada, 11 ada. Semuanya ada. Nah, jadi harusnya ketika ada rapat-rapat seperti ini, ketika ketua RT-nya tidak bisa hadir, maka keterwakilannya harus hadir. RT harus hadir di setiap forum warga. RT harus menjadi fasilitator kepada warganya nanti ketika ada informasi-informasi. Kedepannya mungkin saya tidak memimpin RW, makanya informasinya juga harus sesegera mungkin disampaikan kepada warganya. Selanjutnya adalah Pilkada DKI. Pilkada DKI ini saya dengar langsung dari Mbak Dewi bahwa apa? Yang kemarin yang mau diacak-acak apa? Panwas. Yang mau diacak-acak masih Dodi. Panwas ya? Nah, bukan Panwas. PPS. Panwasnya, Panwas. PPS ya. Bukan PPS. PPS. Dengerin. Jadi PPS itu yang tunjukkan dari RT ini Dodinya nggak terima. Nah, kenapa harus RT RW yang nentuin? Kenapa nggak? Nah, itu makanya. Itu warga siapa? Iya, makanya. TPS. Bukan PPS, pengawas TPS. Pengawas TPS. PTPS. RT mengusulkan. Ya. Di sana nama diterima. Tapi ketika mau disahkan, mau diacak-acak, mau dirubah-rubah, dari RT mau dibuang. KPPS. Nah, mau dibuang akhirnya digantikanlah dengan orang-orangnya dia. Kebetulan Mbak Dewi bagian dari PPS dan Mbak Dewi memberikan informasi kepada Pak RT-nya. Kenapa saya bergejolak kepada KPU? Karena itu yang terjadi. RW 1 mau diacak-acak oleh orang yang ngakunya RW 1 tapi bukan RW 1. Saya hajar sekarang semuanya. Bapak Ibu tahu nggak yang nelpon saya semua pejabat, termasuk dari wali kota. Padahal tolong bantu saya selesaikan sampai pilkada. Kunyuk sebelah. Brengsek ini. Jangan ugal-ugalan di RW 1. Makanya saya tindak lanjuti. Itulah. Nah sekarang prosesnya udah sampai KPU DKI. Dari tingkat kecamatan udah ya, dari Bawaslu udah. Jadi
Jangan main-main dengan RW 1. RW 1 harus tetap punya marwah. Luar. Siapapun nanti RW-nya. Pokoknya RT-RT harus tetap kompak, saling menopang. Kalau masalah nyari rezeki di wilayah masing-masing silakan, tapi ketika ini bicara RW 1 semuanya harus kompak. Siapapun yang mimpin. Ya, Marwoto. Mulyono. Terus pembahasan dana operasional RT RW di bulan Desember. Kira-kira menurut Bapak Ibu kesepakatannya bagaimana? Karena Hasan RT 10 masih berprinsip bahwa SK tanggal 24 Desember, maka OP RT harus Desember masih milik dia. Iya, masih. Pertanyaannya, untuk RT baru ini harapan, untuk RT lama yang tidak terpilih lagi, ini juga perlu kejelasan. Kayak Pak Oto, Pak siapa lagi? Pak Riki, Pak Rahman. Nah ini harus ada kejelasan. Kesepakatannya bagaimana? Apakah saya pernah salah ngomong? Apa bagaimana? Sehingga Hasan berpatokan sebelum diadakan pemilihan RT di RT 1, Pak RW sudah mencetuskan bahwa OP sampai Desember. Saya konfirmasi sama Bapak Ibu nih. Apakah benar saya pernah mengutarakan itu? Hah? Sampai? Ya, artinya gini, secara aturan sesungguhnya ketika secara aturan Pergub sesungguhnya ketika RT didemisionerkan, maka RT sudah tidak punya hak sebetulnya, karena pemilihan RT sudah disepakati semuanya bahwa RT pemilihannya dimajukan. Tapi sebelumnya kita pernah ngebahas bahwa OP itu kalau bisa sampai bulan Oktober. November ini sudah menjadi haknya yang baru. Nah, Setuju. saya salah ngomong nggak kalau saya begini? Kira-kira? Hah? Waktu itu begitu. Pak Yani bisa mengingat itu. Teman-teman ada yang ingat nggak? Di grup ada kayaknya ada. Bahwa di grup ada. November adalah milik RT yang baru. Yang baru betul. Betul ya? Dari awal terdengar Sepakat ya? seperti itu. Dari awal terdengar seperti itu. Jadi untuk Desember menjadi haknya ketua RT baru. Setuju semua ya? Setuju? Oke, saya ketok palu. Gimana? Saya bantuin ketok dah. November masih milik. Udah RT baru. Aduh, November pada Desember ini. November. Hah? November. Saya mau tanya, yang setuju November milik RT baru siapa? Setuju. 1, 2. Ketua RT-nya aja, itu nggak usah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak Icanurik 7. 742. Iya. Langsung. Iya. 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 Siap. Iya. Ya. Ya. Enggak. Alasannya sudah nggak menyebut apa. Nggak bisa. Kok dimasalahin gitu? Kalau yang sudah nggak salah ya sudah. Oke. Ini SK baru ya. SK baru. Nah, makanya ini saya perlu penegasan nih. Artinya begini. Pemilihan terakhir RT 20 siap. 24 November. 24 November. Nah ini dia mah nggak ngaruh. Supaya benar. Ini artinya ini kita perlu kesepakatan, perlu kesepahaman. Karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, ini harus kolektif kolegial. Yang disepakatinya seperti apa? Memang SK tanggal 24 November, makanya pemilihan terakhir di RT 22 itu tanggal 20 bulan Oktober. Saya kejar dalam 9 hari SK RT baru semua terbit. Kalau perlu seminggu November terbit semua. Saya kejar. Ketika SK November itu terbit, maka untuk bulan November. Ketika SK bulan akhir Oktober jadi, maka bulan November menjadi haknya RT baru. Begitu? Setuju? Yang setuju angkat tangan. Satu. Setuju nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Pak Sukiman? 6,
7, 8, 9, 10, 11, lebih dari setengah. Oke. Maka dengan ini saya putuskan ketika SK jadi di bulan November, jatahnya bulan Desember menjadi milik Enggak dong, November gitu. bulan November. November. Jadi saya ulangi. Ketika tanggal 30 Oktober SK keluar, maka SOP bulan November menjadi milik pengurus RT baru. Setuju? Oke, ini yang saya perlu. Jadi ketika ada apa-apa ini berdasarkan kesepakatan forum kolektif kolegial. Ada momen yang RW bisa ngambil keputusan, ada momen RW harus mengambil keputusan. Mohon izin Pak. Siap. Ini RT 1, 2, 3, dan 4 itu pengurus barunya itu di bulan September. Jadi Oktober sudah pengurus baru yang bergerak. Jadi kalau RT 4 semestinya yang berlaku di bukan November, mulai Oktober karena pengurus baru itu sudah mulai bergerak di bulan Oktober. Iya, sebenarnya apa? Ya, gini. Makanya ini diadakan forum, kita sepakati tanggal 20 Oktober ini adalah pemilihan RT 22 terakhir. Begitu habis pemilihan, Pak Slamet dari sekarang udah bikin jajaran nih. ABCD, ketua sekretaris bendahara, sekretariat dan sebagainya. Besoknya kirim. Tanggal 21 hari apa tuh? Saya kirim ke kelurahan. Saya minta 3 hari, 4 hari, 5 hari SK jadi. Ketika SK keluar, maka itu kekuatan daripada RT jajaran baru periode 2024 dan 2029. Setuju ya? Setuju. Oke. Jadi tidak ada lagi Pak Otom. Ada solusi, ada aspirasi. Siapa lagi? Nih RT 6 masih lama pemilihannya. Pemilihan RT lagi. Oh. Kacau sama dia kan. Jadi setuju ya? Setuju, oke. Berarti OP bulan November jatuh kepada pengurus RT baru. RT 20, 21, 22 sepakat. Kalaupun nanti salah satu di antara RT ini ada yang demisioner, maka apapun kesepakatan ini melekat ya. Oke, siap. Tapi saya berharap ini RT 20, 21, 22 tetap seperti ini. Oke ya, baik. Selanjutnya Wani Biro. Selanjutnya masalah cerita sejarah RW 1. Bapak Ibu harus tahu bahwa perkaplingan Semper ini asal muasalnya dari mana dan bagaimana. Dulu zaman dulu kala lah. Jadi dicarilah satu lahan yang bisa dibuatkan perkaplingan. Dulu yang ada Pak Haji Saudi, Pak Margono dan para sesepuh lainnya. Mereka menjadi bagian daripada pembentukan kapling Semper. Ada yang dari Bogasari, ada yang dari Cempaka Putih. Ancol ya, Ancol, Bogasari, Cempaka Putih. Ada 3 ya, kalau nggak salah. Nah, mereka semua digabungkan ke dalam kapling Semper. Ini kapling Ancol, ya sana ada Bogasari, ada Cempaka Putih. Nah, mereka ada yang ditawari waktu itu berupa uang, ada yang ngambil berupa tanah. Maka yang mengambil tanah dapatlah tinggal di sini. Di sini pengembangnya dulu, kalau nggak, bukan pengembangnya, yang menerbitkan legalitas adalah Wali Kota Jakarta Utara. Maka pemilik tanah di sini mendapatkan surat biru yang lipat 3, surat hijau lipat 3. Nah, di antara surat hijau ini ternyata di momen tertentu banyak tanah yang belum laku. Banyak tanah yang akhirnya tidak diambil, tapi mereka lebih ngambil uangnya dan keluar dari sini. Saat itulah PT DIP masuk ke wilayah kapling mencari aset yang belum laku. Ditelik petanya dari saya belum fotokopi, nanti saya bagiin. Di peta itu ada ribuan rumah. Jadi bentangan tanah Pemda DKI itu dari wali kota, mulai dari RT 19 Ujung Pak siapa? Pak Ripin sampai ke Bank Mandiri itu.
Nah, tanah-tanah yang belum laku dicontreng sama dia, cetrek. Makanya PT DIP itu bentuknya acak-acakan. Tapi bentangannya itu dari RT 19 sampai ke RT 1. RT 1 PT DIP. Nah, di mana hadirnya asuransi Jiwasraya? Asuransi Jiwasraya mengambil bagian yang tidak dibeli oleh PT DIP. Ini sejarah nih, harus tahu. Kok ada PT DIP, kok ada asuransi, kok ada ini, nah, gitu. Jadi PT DIP mengambil lahan yang sekiranya dia minati dan belum laku, makanya dia contreng, terbentuklah peta bahwa PT DIP adalah kayak di Kapuas 1 ada beberapa rumah yang milik PT DIP, tapi di Kapuas 2-nya hanya 1 rumah 2 rumah. Tapi di sini ini PT DIP semua di RT 12. Terus di tempat lainnya juga ada PT DIP. Orang kan bertanya, masa iya sih PT DIP dari ujung ke ujung? Itu sejarahnya. Jadi yang tidak laku yang tidak jadi diambil oleh orang pindah dari Cempaka Putih, Ancol dan Bogasari, maka dijual ke PT DIP. Maka bentangannya tidak karuan. Nanti saya bagiin petanya. Nah, asuransi pun melakukan itu sehingga asuransi terbagi menjadi 2. Yang satu ada di RT 5 dan RT 6. Asuransi RT 1, RT 5, RT 6. RT 1 dipakai untuk pemancingan, RT 5 lahan kosong, RT 6 ini lahan parkir. Ada satu lagi, kalau ini disebut lahan kering, maka di RT 18, 19, 20, 21, 19 ada. 18 ada. ada Iya, 18 ada. 19 nggak ada. 18 14. 18, Sama 14. 14, Udah. ya itu disebutnya lahan basah. Kenapa lahan basah? Karena dari dulu adalah empang dan sekarang empang itu dimanfaatkan menjadi kolam pancing, tempat nongkrongnya Pak Otong, Pak Irul, Pak Yanto, sama tek-tek bengeknya, kroni-kroninya lah. Itu di situ tempat mancing. Itu lahan basah. Kemarin 1 tahun lalu PT Asuransi sangat khawatir karena terjadi perpindahan transaksi ya Pak, perpindahan kepemilikan dari Asuransi Jiwasraya kepada Finance Indonesia apa gitulah. Nah akhirnya mereka mau menggusur, mereka mau mengajukan pengadilan, mereka menuntut warga-warga yang menempati. Saya bilang kalian akan butuh saya masih jadi RW. Kalian akan butuh, ketika kalian butuh saya nggak akan bertanda tangan. Selesai kalian. Akhirnya dibatalkan, proses pengadilan dibatalkan. Semua tuntutan ditiadakan. Nah setelah itu saya cuma bikin pernyataan, mereka tidak berusaha untuk memiliki, mereka hanya memanfaatkan jika dibutuhkan, maka siap untuk dikosongkan. Akhirnya semua dibatalkan proses hukumnya. Nah, itulah yang sejarahnya PT DIP, Jiwasraya, Kapling Semper, tapi ada satu lagi. Di wilayah-wilayah tertentu di Kapling ini, ada bidang tanah yang tidak sempat dibebaskan oleh Pemda DKI. Ada bidang tanah yang tidak sempat dibebaskan oleh Pemda DKI. Contohnya di RT 15 dulu ada lahan itu. Nah, di RT 10 dulu ada. Sampai sekarang mungkin ada lahan yang tidak dibebaskan. Bagaimana membedakannya? Membedakannya adalah ketika warga masih mempunyai giri, maka artinya dia tidak dibebaskan oleh Pemda DKI. Termasuk di RT 1 ada nggak ya? Oh, RT 1 Pak Yani ya? Punya Pak Yani. Pak Yani giri, sehingga di keluarga Pak Yani semuanya terbit sertifikat. Karena di wilayah rumahnya Pak Yani tidak ditransaksikan dengan Pemda DKI. Betul ya? Hah? Iya. Iya maksudnya. Ya tidak terjadi transaksi dengan Pemda DKI. Makanya Pak Yani bisa membentuk sertifikat dengan dasarnya giri. Nah, giri ini ada juga di RT 10. Itu yang dimiliki oleh keluarganya si Hasan apa nama bapaknya? Bapaknya si Pane. Terus di RT 15 juga ada Pane. Dan sebetulnya di RT 6 juga ada, tapi itu bukan wilayah kita. Di beberapa wilayah ada yang masih giri. Jadi ada hak orang lain yang masih giri yang belum diselesaikan. Itu masalah pertanahan sejarah ya. Para RT harus tahu, karena ketika suatu saat nanti ada permasalahan tanah, kalau umur saya masih panjang saya bisa bantu,
umur pendek Bapak Ibu sudah tahu ya. Terus DTKS ini tadi saya tanya, saat ini belum ada pembukaan. Tadinya harapan saya ketika RT baru jadi, DTKS warga laporin, semuanya bikin. Tapi ternyata DTKS itu baru akan dibuka Februari 2025. Jadi DTKS belum bisa dikerjakan. Belum dicairnya. Terus jika ada warga yang tadinya dapat DTKS itu tidak cair, penyebabnya hanya satu, sekolah. Sekolah mendeteksi bahwa murid yang menerima DTKS atau KJP ini terindikasi datanya tidak benar. Ternyata dia punya motor 2, ternyata punya mobil, ternyata istrinya 2, gitu ya. Ternyata mau kawin lagi, beda itu. Beda. Makanya itulah kira-kira DTKS. Terus penertiban nih. Nah, penertiban nih. Saya minta, kami mohon jangan pernah main receh. Jangan main receh. Warga buang yang sekiranya tidak tinggal di sini. Saya, kakak kandung saya pun, saya dicaci maki sama kakak kandung saya karena dia pakai alamat saya tapi dia tidak tinggal di sini. Saya buang. Saya dimarahin. Tapi saya terima. Karena saya harus memberi contoh buat Bapak Ibu semuanya. Saya dicaci maki sama kakak saya terima. Itulah ketika saya menjadi RW, saya harus patuh sama aturan RW. Ketika saya jadi adik, saya patuh sama dia. Di dalam keluarga saya patuh, tapi di dalam kewilayahan dia harus patuh sama saya. Begitu juga RT. Ketika nanti ada saudara, ada ponakan, ada siapapun yang sekiranya sudah tidak tinggal di sini, jangan ada toleransi. Buang istrinya. Ambil adatnya. Pak, mau nanya Pak, Ya. pengertian main receh itu gimana Pak? Main receh itu dikasih 300.000, 500.000, 500.000. Itu main receh. Pak, kalau misalnya kan dia nggak ngomong sama RT apa RW, dia langsung pindah bikin KTP RT 10 misalnya, bagaimana Pak? Suatu saat dia akan ada keperluan, buang. Saat ini dia belum ada keperluan, silakan. Tapi ketika ada keperluan, buang. Saya tahu persis mana Pak I. Pak I, mana Pak I? Pak I mana? Pak I, ketika ada SDA dibutuhkan banyak di DKI zaman Ahok, Pak Roman adiknya, Pak kakaknya itu sebagian Kasudin dari Jakarta Pusat. Akhirnya diambil dari daerah, dari Kuningan, berbondong-bondong, entah 20, entah 30, entah 40. Semuanya dibikinin KTP RT 13. Saya tahu, tapi saya bukan RW. Waktu itu zaman Haji Aca. Saya tahu, tapi saya bukan RW. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, sekarang saya ingetin, kalau hal yang seperti ini buang. RT 13 ini Pak. Iya, di RT 13. RT 13, 5, 10, banyak itu. Maka buang. Jangan main receh. Udah bukan waktunya. Nanti ada rezekinya dari yang lain. Ya, itu penertiban nih. Pak, izin. Kenapa warga saya tidak diartikan? Jadi dia bisa aktif kembali tanpa ada tanda tangan RT RW, gimana itu? Bisa begitu? Siapa? Doni Daniel. Oh, enggak Pak. Bapak salah. Doni Daniel sampai sekarang tidak aktif. Kalau aktif, saya tidak berani proses lanjut ke KPU. Doni Daniel tidak aktif. Sampai sekarang belum diaktifkan. Ini masalahnya saya bilang belum aktif. Saya bilang aktif itu enggak Samaan. Udah, Doni Daniel lagi proses hukum. Bentar lagi dia diproses hukum. Gak usah khawatir. Mesti jadi marbot aja sih. Gue cocok lu jadi RT. Sabar. Bapak Ibu, penanganan persoalan aspirasi wilayah ketika warga beraspirasi boleh ke RT, boleh langsung ke RW. Kalau ke RT bisa tanganin, lakukan oleh RT. Kalau nggak bisa, RW harus hadir di setiap persoalan RT. RW harus hadir. RW tidak boleh duduk manis, RW harus hadir. Jadi RT itu harus berinduk kepada RW. Harus berinduk kepada RW. Jadi RW harus benar-benar. Kedepannya cari RW yang begitu. Hidup Pak Jinur. Ya. Terus Bapak Ibu, di RW 4 saat ini akan dibangun pesantren sebesar Gontor. Luasnya kurang lebih 4.000. 4.000 meter.
4.000 meter. 4.300 meter. Nah, RW 4 di sana sedang diuruk, urukannya ngambil dari Jakarta Pusat. Dia ngambil lewat RT 19. RT 19 nyampein ke saya minta diskusi sama lurah. Lurah ngadain pertemuan. Di pertemuan itu Pak Yanto keras, saya keras. Akhirnya saya dicap orang tidak beragama. Karena untuk pesantren pun dipersulit. Nah, kemarin saya bilang, dan saya juga ditelepon sampai Pak Wawan bekas wali kota pada nelpon saya. Saya bilang nggak usah banyak ngomong lah. Kalau kira-kira banyak ngomong saya tutup sekalian. Saya murtad sekalian kalau dianggapnya itu sebagai murtad, saya bilang gitu. Nah, akhirnya mereka agak luluh. Nah, cuman saya dan Pak Yanto perlu penegasan terkait masalah legalitas. Ini yang akan saya kejar. Izinnya. Kalau izinnya nggak ada, Pak. Sekarang sampahnya itu loh yang bersih Gini, apa itu? jangan meretnya. Jadi gini, itu lahan untuk pesantren. Lahan untuk pesantren itu saya yang urus. Tidaknya sertifikat itu karena saya nantinya. Lah saya dicapnya membantah, ngelawan, menghalangi kegiatan pengurukan. Saya murka. Nah, Ustadz Nursoba, kenal Ustadz Nursoba, penerima hibah. Penerima saudaranya Pak Yani. Kenal Pak Yani? Kenal. Sampean itu gak punya adab. Tanya Pak. Ya. Saya sampai bilang begini, Pak, urusan pesantren urusan surga, tapi kalau caranya begini, kalian gak punya adab, saya bilang gitu. Marah dia. Saya bilang nggak apa-apa marah juga. Nah, artinya saya saat ini dicap seperti itu, tapi saya lagi mencoba meluruskan bagaimana caranya. Jadi di sana nanti ada pesantren yang katanya untuk warga RW 4, RW 1 gratis nantinya, tapi kurang lebih 4 tahun ke depan karena prosesnya dibangun 4 tahun. Ada penyandang dananya dari Gontor. Nah, izin-izinnya belum ada. Saya nggak tahu legalitasnya seperti apa, kenapa dimuluskan. Nanti saya telusuri dan saya akan laporkan kembali. Terus program umroh tahap 2. Nanti sebentar Pak Bu Rina, Bu Haji Rina, saya beri waktu. Cuman saya kemarin sore ada di kantor RW ketika pembagian beras. Saya sedih, saya ternyuh, saya harus minta maaf. Saya berdiri dulu. Saya harus minta maaf sama orang tua saya, Pak Jepri. Pak Jepri merasa saya menganaktirikannya Pak Jepri. Siram. Bilang muhrim. Hanya sekali lagi Pak Jepri. Kenapa Pak Jepri menganggap dianaktirikan? 3 kali Pak Jepri ngadain acara keluarga saya nggak bisa hadir karena waktunya bersamaan. Pak Jepri acaranya kawinan, anak saya wisuda, kan sama-sama nggak bisa ditunda. Tapi Pak Jepri mengakui bahwa masalah pelayanan masyarakat tidak ada perbedaan. Satu-satunya RT yang saya panggil Om adalah Pak Jepri, Om Jepri. Itu wujud hormat saya sama beliau. Tahun 2015 saya ketua Satgas PDI Perjuangan Jakarta Utara. Salah satu anggotanya adalah Pak Jepri, Pak siapa ya? Adalah orang sini ada 3 orang. Jadi Pak Jepri itu akrab sama saya itu dari tahun 1995 ya, Om Jepri ya, 95. Saya minta maaf ya Om, jangan dianggap saya ada sentimen pribadi. Saya sayang sama semua, termasuk sama Om Jepri. Jadi saya mohon maaf jika ini ada yang dianggap salah pandang oleh Om Jepri, dan selanjutnya barangkali masalah umroh atau masalah LMK dulu, waktu dan tempat kami persilakan. Nanti boleh ada tanya jawab. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak RW. Banyak sekali paparannya. Mungkin juga bakal ada yang nanti ada notulen yang insya Allah kita bagikan melalui grup. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin per tanggal 13 jam 21.30 pendaftaran untuk calon LMK sudah ditutup. Ya, ada 2 yang tadi disampaikan oleh Pak RW, 2 calon
nomor 1, nomor urut 1 Pak M. Arfah Madrianta dan Ibu Sri Wirnarni nomor urut 2. Sri Wirnarni. Pak, kalau kan itu tukang gali kubur disuruh keluar aja langsung. Untuk tahapan berikutnya yaitu setelah dilakukan penetapan nanti juga ada kampanye. Silahkan kepada kedua calon untuk kampanye. Pemilihan anggota LMK RW 01 nanti tanggal 1 November hari Jumat malam seperti jam 8 kita mulai ya. Kemudian yang perlu kami sampaikan adalah calon pemilih ya, yang sebelumnya kemarin kita sudah diberikan sudah saya sampaikan dan sekarang sudah difotokopi lagi oleh Pak Dono, dibagikan kepada RT yang nanti sampai dengan tanggal 20 terpilih. Jadi yang menentukan adalah RT yang terpilih. Bagi misalkan dari RT yang terpilih boleh juga untuk RT yang lama atau pengurus yang lama menjadi tokoh bagian daripada tokoh masyarakat boleh. Jadi yang pertama adalah ketua RT. Jika ketua RT berhalangan maka diberikan mandat kepada salah satu pengurus yang lain. 6 berikutnya adalah tokoh masyarakat. Jadi kalau misalkan dari pengurus RT misalkan diurut nomor 1 ketua RT, sekretaris, bendahara, maka yang 4 tokoh masyarakat. Silahkan ditentukan dan paling lambat tanggal 25 sudah disetorkan kepada panitia karena kita akan menentukan DPT. Ya, 25 Oktober. Seandainya di wilayah saya kecil tokoh masyarakat tak berhalangan, bisa kan saya gantikan orangnya? Ya, jadi gini, sebentar Pak RT. Untuk tokoh masyarakat nomor 2 sampai dengan nomor 7 tidak dapat diganti kalau sudah didaftarkan. Kalau sudah didaftarkan, makanya kita tutup tanggal 25 supaya kami bisa membuat DPT dan daftar hadir atau undangan ya, seperti juga untuk pemilu kada ataupun pilpres. Jadi untuk LMK nanti beda dengan untuk RW ya. Jadi untuk LMK ada 7 ya, 7 nama. Nanti tanggal 25 terakhir agar disetorkan kepada panitia sehingga panitia bisa menentukan DPT. Bagi yang berhalangan hadir setelah nanti didaftarkan tanggal 25 pada waktu pelaksanaan berarti dianggap tidak bisa diwakilkan ya, kecuali yang nomor 1 ketua RT jika digantikan oleh sekretaris atau bendahara menggunakan surat mandat, yang lain tidak ya. Itu aturan yang saya baca ya Pak Arfa ya, seperti itu ya. Mbak Win juga udah paham itu ya. Jadi itu lembaran nanti disampaikan bisa melalui saya atau Bu Haja Kurningsih atau Bu Ana ya. Panitia ada 3. Silahkan diisi, ditentukan, dipastikan bisa hadir untuk menggunakan hak suaranya ya. Pemilihan LMK tanggal 1 hari Jumat ya. Nanti kita buatkan juga undangan, ada DPT-nya, jadi jangan sampai digantikan ya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan LMK? Kalau tidak ada, saya kembalikan mungkin Pak Reklam untuk membentuk panitia. 7 kali cepat bisa mancing minggu ini. Ya, ada pertanyaan terkait dengan LMK? Kalau kita lanjutkan untuk pembentukan panitia pemilihan RW. Ya itu kapan Namanya namanya? itu udah tahu deh. Mbak Win juga tahu jadwalnya. Buat RT mesti tahu no. Karena biar pintu nggak terlalu dempet. Gimana esok apa belum ada?
Pak RW, Ya. saya ini suatu RT kan 7, Ya. ya kan? Ini nanyanya ke sini. Pokoknya itu kampanye apa kayak modelnya dari ini sampai hari Minggu. Hari Senin aja kerja ini, kalau nggak saya perintah hilang tuh 7 suara. Emang situ siapa? Makanya kalau tukang gali kubur diundang begini, Bro. Ada yang berdoa akan disampaikan. Diam. Pak Yanto, jangan terlalu berharap sesuatu yang tidak pasti. Berharap ada sama Allah itu lebih bagus. Aja udah. Orang pilkada kan kemarin jujur-jujuran. Jangan bicara itu aib jangan. Kita yang alim-alim aja. Tapi kalau diganti terima aja. Oke, terus. Ya, untuk masa kampanyenya LMK mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 29. Wih, Ya, 9 hari. 9 hari. kurang lebih 10 Tiga, hari. 3 hari sekali ngopi-ngopi Wawin ya. Mulai. Terus. Oh, iya, pas ya dia. Tapi kalau teman-teman sebelum saya mengajukan untuk calon LMK ini bukan kampanye di tingkat RT kelompok begini, tapi adalah debat. Ya, kita panggil berdua ini kita debat. Andai kata satu booth ini terkabur nggak dalam 3 bulan ini, itu yang kita debat. Kita lebih senang debat daripada kampanye. Kita mau sampaikan kampanye apa yang LMK sama kita. Yang lebih bagus debat. Debat Pak Yanto aja. Saya nggak tahu. Saya bisa bilang. Di panitia tidak ada jadwalannya. Dah. Ya, kalau nggak, Ya, kita lanjut untuk pemilihan panitia pemilihan ketua RW. Ya, panitia pemilihan ketua RW terdiri dari unsur tokoh masyarakat sebagai ketua. Tokoh masyarakat sebagai ketua, kemudian pengurus RW, salah satu pengurus RW menjadi sekretaris, kemudian tokoh masyarakat sebagai anggota 1 orang lagi, dan pengurus RT sebagai anggota 2 orang. Pengurus RT sebagai anggota 2 orang. Jadi ketua panitianya adalah tokoh masyarakat. Itu yang hadir di sini apa boleh yang hadir? Bentar. Pak yang baru itu. pasal 23 Pak RT. Ya, pasal 22 ada. Iya, tokoh masyarakat. Di Pergub 22. Tokoh masyarakat. Berarti semalam itu Bapak Ibu dari wilayah siapa yang mau diusulkan diajukan untuk menjadi ketua panitia pemilihan RW di wilayah yang ditokohkan. Tadi dari RT 1 sampai 22 diusulkan, nanti kita rebukan di sini siapa yang lebih mumpuni, lebih pantas dan lebih bisa memimpin kita. Baji aja. Hah? Baji aja. Itunya dia. Mau enggak? Ada orang Pak Yanto. Ya kan ada RT-nya. Yang ada di sini aja. Ada aja itu. Bisa yang berapa bisa. Kalau dia di sini Pak Mustamin aja ada di sini. Yang harus yang di sini apa yang di luar juga? Di luar. Oh. Nggak apa, tapi nanti dikonfirmasi siap ya. Iya. Kalau misalkan beliau tidak ada di sini, tapi harus dikonfirmasi siap. Pak Mado. Iya kan? Pak Abang benar ya? Tanya Obi. Asal. Monggo siapa? Hasan, RT 10. Dari RT 1 ada calon yang mau dinominasikan, RT 2. RT 2 ada calon, RT 3 ada calon, RT 4 Pak Samsuri mana? Enggak ada. Ada calon? Pak Roman kalau bisa. Tapi Pak Roman Pak Haji Mado. Taruh RT 5. RT 4 dulu ada calon. Pak Roman kan bisa. Iya. Saya Pak Samsuri sama Pak Roman Pak Roman itu. RT 4 kira-kira diusulkan aja dulu, nanti kita yang nanya dari pihak Pak Samsuri ada enggak? Ketempat. Ketempat ada enggak yang suka? Belum. Kita lanjutin RT 5 Ada Pak. RT 6 Ini yang balik dulu. Ada Pak. Bunda Pak. Gimana saya kenapa enggak usah Pak Mado? Saudara Pak Haji Mado kan bisa masukin namanya. Enggak, apa yang ada orang dia.
Sentimen bro. Kalau Mas Taufik bisa, Mas Taufik Bisa. Benar. Mas Taufik yang mana? Iya bisa. Orang semua ibu. Mas Taufik ya. Nah ini dimasukin aja dulu, nanti dikonfirmasi orangnya mau atau tidak. RT 6 nih, RT 7. Ada. Merah Ada RT 8. Catat padam. Ada Pak. Catat padam di Hawa. Oke, ada. Jangan. RT 9 ada. Kacau. Oke, Pak. Adam itu Adam bisa Pak. Adam itu nggak bisa. Adam itu belum tokoh masyarakat, baru tokoh idola. Tidak bisa. Ada. Orang yang ke-8 laki-lakinya cuma Adam. Cuma ada yang lain. Masih ada Pak Tanjung. Yang masuk akal aja, ada yang bercanda ini. Berarti ada nggak masalah RT apa? 9. Nggak ada. RT 10. Akan. RT 11. Hasan. RT 12. Ada. RT 13. Gak ada. Mas Kunto kan bisa. Dia udah sibuk. Oh, tenang. Mas Kunto KTP-nya RT 6, tinggalnya di RT 13. Nah, RT ini harus bangga loh, ada tokoh yang mewakilkan pemimpin. Iya. Betul, RT harus bangga. Jadi jangan bilang nggak ada, dilihat dulu dengan ini diajukan nama saya. Jadi semua yang nggak ada. Baik. RT 13. Gak ada. RT 14. Gak ada. Potongnya mana potongnya? Ada. Total disuntik KB bos. RT 15. Ada calon? Papri. Lagi dihubungin Papri. Tapi siap nggak dihubungi dulu Pak RT? Kalau Bapak Pri, Pak Agus. Video call aja, video call langsung ngomong Pak. RT Langsung spontan aja. Saya telepon. RT 16. Kamus. Ada udah. RT 17. Ada. RT 18. Pak Made. Oh dia masuk jajaran ya? Nggak boleh jajaran. Boleh juga kalau nggak dicantumkan di jajaran nggak apa-apa. Ada di Sebagai jajaran kan? tokoh. Pak Made kan? Iya. Pak Made sekretaris kan? Iya. Oh jangan. RT Enggak. 19. Gak ada. RT 20. Uyani. Tunggu Pak. Pak Eko bantu dong, kira-kira siapa Pak Eko? Nggak ada. Nggak usah. 21, RT 21. Nggak ada, Pak. RT 22. Baik Nggak ada. gak Jadi maju. nominasinya hanya ada 4. Satu, Pak Haji Taufik. Kedua, Pak Adam. Ketiga, Jangan bos, aku tadi belayar bos. Itu paham jadwalnya. Yang tahu jadwalnya. tunggu dulu. Emang dia siapa? Emang jangan siapanya tahu Bu. Jantung saya lemah kalau dibully bos. Ini jangan, kalau tadi belayar. Ada nggak ada? Hah? Dia mau berangkat ke Gudang. Papri. Papri nggak siap. Pak Dono. Bagus. 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 15 Pak. Adam nggak jadi. Jangan. Bisa ini kan? Papri juga bisa. Papri. Nggak siap. 15. Itu udah dihubungi. Kalau ini ada pertama Pak Kunto, kedua Pak Taufik, ketiga Aryono, keempat Gali. Pak siapa ini? Jadi sekretaris. Pak RW jadi sekretaris. Pak Supriyono RT 15. Pak Supriyono nggak siap ya? Pak Pri. Pak Jipri. Enggak. Pak Prianto enggak. Berarti ada cuma 3 nih. Pak Kunto. Hah? Pak Mulyadi. Pajak. Pak Mulyadi RT Selamat. RT 15. Aja tuh Pak. Oke, berarti ada 15. Ini aja tuh. Pak ini ada Ajat. 4 orang nih. Satu Pak Kunto, kedua Pak Taufik, Pak Haji Taufik, ketiga Pak Haryono, keempat Pak Mulyadi. Ada satu lagi RT 15. Pajak. RT 5 Pak. Haji Mado. Tahu dia. Ada yang usulin Haji Mado yang lain? Ya, Haji Mado.
Berarti ada 4 ya. Coba Pak Haryono di dulu. Pak Haryono kira-kira Pak Irul. Yang ngusulin Pak Haryono Pak Irul nih. Sejauh mana keyakinannya dia mau? Oke. Yang mana nih? Tahu. Tahu saya nih, Pak Bos. Tahu saya lihat protokol saya kan warga saya Pak Dodo. Kira-kira mau dilanjutkan Pak Haryono? Lanjutkan, oke. Berarti ada 4 ya. Kalaupun nanti salah satu diantaranya adalah sebagai ketua, maka yang lainnya sebagai anggota. Setuju ya? Oke, setuju. Baik. Ya, untuk calon ketua masih dipertimbangkan ada 4 nama. Untuk sekretaris dijabat oleh Pak Haji Dalmadali. Nggak bisa gitu Pak. Bisa. Kan dari RW. Sekretaris dari RW. Iya kan ada Pak Ridwan. Aduh, level Mas. Nggak bisa Pak Ridwan. Dia nggak punya kemampuan apa-apa, jangan. Kalau pemilihan RW dia nggak punya. Dia calon RW. Dia calon RW. Oh, calon ya. Saya udah LMK. Makanya untuk sekretaris Pak Haji Dalmadali. Boleh tunggu. Ya, Jangan. udah. Orang bisa apa ngomong? Untuk anggota 1 dari tokoh masyarakat dan 2 dari pengurus RT. Pengurus RT bagi 2 nih. Pengurus RT baru sama pengurus RT lama. Nah, cocok. Baru aja baru. Semua baru. Semua baru. Setuju ya. Semua baru ya. Ada yang lama menjadi tokoh. Oke, siapa yang ditunjuk di antara 4? Suruh ada semuanya Pak ada. Ya. Setuju? Ada Bu, ada. Oh iya. Ya, Busro. Pak Busro sama Pak Sanuri. Serok Padang. Minta libur, Serok. Minta libur. Ada surat dari RW. Ya, sah. Pak Mali. Ya, Pak Mali aja. Ya ini masih direkam dia. Udah diajak. Jangan Busro. Wih, Ini nih, coba. Sobel. Bapak Ibu, kita ini kepala Coba aja, coba. kayak pasar, Bapak yang tertib dan dapat pahala. Nah, sekarang RT baru kita dua-duanya yang di antara 4. Coba. Pak Sobel, Pak Adang, Coba. Pak Pak Sanuri. Pak Sanuri. Bisa nurut, oke, satu. Pak Sanuri oke, 1. Nah, Pak Hamadi aja, Pak Hamadi aja. Jangan. Ya, Pak Mali. Ya, Pak Mali ya. Jangan. Coba aja, coba. Sobel ya. Coba. Iya. Sekarang RT baru enak loh. Dulu zaman kita suruh latihan pramuka pasti. Proklamasi. Oke, maka dengan ini dibacakan hasil jajak pendapat calon ketua panitia pemilihan RW 1 ada 4 calon ketuanya. Nanti dikonfirmasi. Pertama Pak Kunto, kedua Pak Taufik, ketiga Pak Haryono, keempat Pak Mulyadi RT 15. Dalam waktu 3 hari semuanya akan terjawab. 2 hari akan terjawab. Nah, anggotanya adalah sekretarisnya saya sendiri dari Madali, anggotanya Pak Iksanuri dan Sobel. Satu lagi. Ya. Satu lagi. Satu lagi. Dari tokoh masyarakat. Coba. Ah, ini Pak Erwin. Itu kayak bertani. Pak Erwin, bener. Dia diam aja. Oke, Tadi kareng nyebut. berarti sudah ya, sudah selesai ya. Orang ini nggak percaya. Tar dulu, ini dari tokoh masyarakat, dari tokoh RT, pengurus RT. Kalau Pak Enggak. Dari tokoh masyarakat ada 2, ketua dan anggota. Terus dari RT 2, Pak Iksan Nuri dan Pak Nurul Sabah. Ya, RW 1. Ya. Udah, tinggal ketua. Ketua ya mendingan masuk nominasi ketua ya. Udah anggota. 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 Tinggal tunggu ketuanya Pak Haryono. Yang mungkin akan bisa di lobby ataupun yang mungkin adalah Pak Haryono. Telepon aja dulu. Parah dah. Oke, Pak Daud. Aja mau.
Telepon Pak Aryono. Kalau nggak Bu RT, telepon Bu RT. Telepon aja. Padam yang ditunjuk. Padam yang ditunjuk. Enggak, kalau Pak Adam mah calon imam saya. Bapak Ibu, Pak Haji Taufik tidak memungkinkan, jadi kandidat hanya ada 3. Satu Pak Kunto, kedua Pak Haryono, ketiga Pak Mulyadi. Kandidat calon ketua ada 3. Ya, oke, saya ketok palu ya. Oke. Perlu Bapak Ibu ketahui, panitia tidak dapat hak pilih dan dipilih. Dapat seragam nggak Pak? Enggak dapat batik. Kalah dong sama ini. Ada Li. Ada Li. Kalah dong pakai seragam. Untuk jadi ketua panitia RW Potong siap? Siap. Iya. Kalau orang kota terpilih paling senang saya. Wah. Kita anggota Komi maju. Ya, terima kasih sebelumnya Pak RW untuk menentukan panitia pemilihan ketua RW 01. Ketua dijabat oleh Bapak Aryono, sekretaris Bapak Haji Dali Madali, anggota Bapak Erwin Prasetyo, anggota 2 Bapak Iksan Nuri, dan anggota ketiga Bapak Nurul Sabah. Padahal Pak Ambalu orang lama kenapa? Sah ya? Sah. Nah, bajunya Apa mau. yang disebut barusan Apa ya? orang kirim ukuran baju. Sebentar, jadwalnya perlu kami sampaikan. Itu catat sekalian. Kalah sama ke-19. Saya tuh masih 31. Jadwalnya. Jadwal karena sudah terbentuknya panitia, maka untuk pendaftaran calon ketua RW dimulai besok tanggal 15 sampai tanggal 20. Kalau tidak ada yang mendaftar, ada perpanjangan sampai dengan tanggal 22 Oktober. Ya. Bentar, persyaratan ntar dulu, ini jadwal dulu tadi ya, jadwalnya dulu. Jadwal perpanjangan sampai dengan tanggal 22 Oktober, kemudian tanggal 23 penetapan, masa kampanye 23 sampai dengan 30 Oktober, masa tenang 31 sampai tanggal 1, kemudian pemilihan hari 1 tanggal 2 November. Maju Beko. PT itu Pak, PT ya. Cek PT kan. Ya, untuk persyaratan menjadi ketua RW kurang lebih sama dengan pemilihan ketua RT ya. Jadi untuk SKCK maupun surat kesehatan, kalau untuk surat kesehatan ya cek ulang. Nggak mungkin yang kemarin sehatnya gitu. Kalau SKCK bisa lanjut. Oke, siap. Ya, kalau surat kesehatan kan sifatnya sewaktu. Hidup Kandur. Harus cek baru lagi. Ya harus cek baru. Pak Jenur. Dia mau bosan bikin perhatian bikin sendiri. Ya, Kalau RW tes kesehatan masih pas KB, Pak. masih ditanyakan nggak persyaratannya kalau sama dengan yang kemarin RT? Jadi ijazah SMA ya 18 tahun. Kalau RT yang maju cuma ganti surat sehat aja gitu ya? Ya. Oke, siap. Hidup Kandur. Surat sehat Ya. sendiri. Lainnya tetangga sebelah. Berat nih. Terus kapan kampanye? Ya, untuk calon pemilih. Nah, ini perlu disepakati. Karena secara di Pergub saya cari juga belum ketemu. Yang biasa kita lakukan tahun-tahun sebelumnya adalah 5. Ya, ada 5 pemilih, 3 pengurus RT, 2 dari tokoh masyarakat. Ya, begitu Pak Arpa ya. Masih begitu nggak Pak Arpa?
perbuknya atau gimana? Saya cari belum temu untuk pemilih. Kita pakai itu dulu yang lama. Enggak, itu nggak ada petunjuk. Artinya, iya yang biasa Ada itu. arahan aja seperti ini. Ya, yang tahun-tahun sebelumnya masih ingat ya Pak Iya, Pak Sugiman? Nggak ada, tapi benar 3 dari pengurus RT, 2 dari tokoh masyarakat, 5 orang. Dulu waktu tahun 15 itu Ya, waktu saya dengan Pak Jaja juga sama, masing-masing RT Iya. 5. Ya, itu kita sepakati ya bahwa 3 pengurus RT, 2 tokoh masyarakat, ya. Sepakat ya? sepakat. Pemilihan untuk ketua RW. Panur siapin Panur. banyak calon Pak Nur yang mau ngurusin. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Saya sih cukup. biaya. Nah, Pendaftaran. ya ini panitia yang menentukan bukan saya. Potong. Panitianya ada sekretaris. 5 juta. 5 juta. 5 juta. Saya enggak. Tes. Terima resot ke Pak Nur Matena. Baik Bapak Ibu, seperti biasanya kalau pemilihan RW ini, RW 1 ini selalu menjadi pilot project, menjadi percontohan. Sehingga yang hadir bukan cuma warga, bukan cuma pemilih, tapi juga dari instansi lain. Di RW 13 kemarin, caleg pada datang, tapi nggak tahu dia ngasih modal apa enggak. Terus lurah datang, mantan lurah datang. Di RW 1 tidak tertutup kemungkinan kondisinya hampir sama seperti itu. Kita ada usulan dari mantan RT 10 disederhanakan, tapi tetap walaupun disederhanakan akan ada biaya pengeluaran. Nah, biaya pengeluaran ini sesungguhnya RW masih punya kewajiban memberi partisipasi, tapi belum tentu menunjang penuh kebutuhan operasional pemilihan RW. Nah, dari kami mungkin menyumbang paling 5 juta. Dari jajaran RW 5 juta. Nah, kalaupun nanti rinciannya melebihi dari 5 juta, maka akan dibebankan kepada calon. Nah, calon ini tinggal kita tentukan kira-kira mau berapa. Apakah mau 2,5 juta atau mau sama 3 juta seperti LMK. Nah, jadi itu. Kira-kira teman-teman sepakatnya berapa nih? Bahasan RW masalahnya. Iya, kira-kira sepakatnya berapa nih? 3 juta. Kalau pengeluaran aja Pak Haji, misalnya pengeluaran 10 juta yang daftar 3 ya 5 juta dibagi 3 lah. Iya. Mudah-mudahan ada sumbangan tenda ya Teh. Iya. Sumbangan tenda. Kalau saya daftar tenda udah bayar. Iya, jika pendaftarnya ada 3, jika pendaftarnya 1 tentu akan berat sekali rasanya gitu. Tapi dari RW siap ya Pak Ridwan? 5 juta. Dari RW 5 juta karena ada sebagian beban moral yang seharusnya itu ditanggung oleh RW. Makanya RW hadir di dalam pemilihan ini. Sebetulnya sama seperti LMK. LMK juga Pak Arfa harus hadir di dalam pembiayaan LMK. Tapi saya nggak tahu kesediaannya Pak Arfa seperti apa. Saya tinggal menunggu dari Pak Arfa. Kalau RW memberi 5 juta. Jadi calon itu mungkin kisaran 3 juta lah. Calon RW partisipasinya 3 juta. Nanti kalaupun nanti ada sisa biaya, maka sisa biayanya itu dikembalikan kepada calon, bukan kepada RT. Enak banget. Kepada calon, kan itu dari calon. Masa kalah sama RT 19 Pak, daftar 25.000. Mana? RT 19 daftar Iya, makanya cuma 25.000. ikan. Saya aja nggak kebagian. Iya. Jadi ya sepakat ya. Dengan ini dinyatakan calon RW dikenai biaya 3 juta. Setuju? Setuju. Kecil Pak Nur. Hidup Pak Nur. Tim sukses nggak bisa dibayar. Tim terima resot. Pak Nur, air masih ada nih. Ya gabungan. Kapan pemain RW-nya kapan? Bunda, cuma mic-nya nggak ada nih. Tes. Masih waras kan Pak? Pemilihan RW kapan Pak Haji jadinya? Ini Apa? Pemilihan RW-nya kapan? Tanggal 2, 1 hari setelah. Kenapa dilakukan itu? Supaya tenda tidak bongkar pasang lagi. Karena biaya bongkar pasang tenda ini cukup lumayan. Terus konsumsi bisa sekaligus. Nanti setiap pemohon boleh minta formulir ke saya. Selain daripada itu, sebentar lagi kita dengarkan dari panitia umroh Bu Haji, Ketua Panitia Umroh Bu Haji Rina, dan nanti RT akan dibagikan brosur 1 RT 10. Tolong bantu Bu Haji Rina, tolong bantu RW
tolong bantu kita untuk mencarikan jamaah. Bukan berarti kita kekurangan jamaah. Sekarang pun sudah sebanyak 38 jamaah. Sudah cukup Pak. Nah, total seluruhnya yang harus terkumpul harus 2 bis sebanyak 94. Nggak bisa lebih, jadi 95. Karena kesulitan kemarin kita nyari bis di sana dengan kuota kita sangat sulit, sehingga Biro Travel sana menentukan kalau bisa cuman 94 total seluruhnya. Demikian. Waktu dan tempat Bu Anjirina, monggo. Dan minta formulir Pak. Tidak boleh, kita nggak boleh. Maju Pak Eko. Bulan kemarin naik. Ayo Bapak Ibu. Dia megangnya Tes. Baterai Dono, ganti baterainya Pak Dono. ini Tes. ya termasuk saya. Mana beli baterai? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dali dengan jajarannya selaku Ketua RW 01, yang saya hormati Bapak Arfa selaku RMK, yang saya hormati juga Ibu Dewi selaku FKDM, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir dari RT 1 sampai RT 22. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk mensosialisasikan kegiatan RW 01. Mudah-mudahan rencana kita ini berjalan lancar dan kita niatkan ini adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, acara umroh ini ya, program umroh ini bukan program saya secara pribadi ya. Ini adalah program RW. Sehingga kita yang terlibat di dalamnya adalah para RT untuk membantu ya kan Pak ya. Ya, jadi ini program dari RW 01 dan pesertanya adalah warga dari RW 01. Nah, karena RW 01 itu membawahi beberapa RT ya sampai 22 RT dan saya minta bantuannya untuk bapak-bapak RT ya, ibu dan bapak RT yang ada di wilayah RW 01 untuk bisa membantu mensosialisasikan ya, membantu menyebarkan brosur dan mudah-mudahan jamaahnya orang, jadi kita harus bantu ya Pak, bantu orang-orang yang ingin umroh tapi masih bingung ya bersama siapa, mau pakai biro travel apa, kan kadang-kadang mereka yang punya uang, yang punya keinginan ragu ya, referensinya siapa ini, apalagi sekarang banyak travel yang banyak tidak amanah ya. Insya Allah bersama kita, bersama RW 01 dan panitianya bisa mewujudkan keinginan-keinginan mereka. Amin. Ya. Ada beberapa keunggulan ya dalam program umroh kita saat ini. Pertama, kita adalah berangkat bersama tetangga kita, ya, bersama orang yang kita kenal. Jadi insya Allah di sana itu spirit semangatnya Pak, Bu ya. Ya bisa ditanyakan kepada yang sudah berangkat itu akan lebih lebih kuat ya, semangatnya lebih kuat karena kita bersama satu kamar dengan orang-orang yang kita kenal. Dan kita juga kayak seperti kemarin itu 98 orang adalah warga kita sendiri, teman kita sendiri, tetangga kita sendiri. Akhirnya cerita itu nggak akan pernah habis ya. Begitu dia melakukan tahun lalu sampai sekarang orang yang pernah berangkat pasti akan rindu ya, akan rindu kembali lagi ke sana. Karena memang beda chemistry-nya ya. Beda, kita pernah melakukan umroh bersama orang-orang lain ya. Maksudnya kita daftar ke travel. Itu nggak akan ada kesan yang terlalu mendalam Pak ya. Tapi begitu kita berangkat sama keluarga kita, sama saudara kita, sama tetangga kita, sama teman kita, sama besti kita, itu Masya Allah ya. Itu saya lihat kekompakan di RT-RT lain ya, di RT terutama yang di 18, 19 tuh yang banyak itunya ya, banyak jamaahnya kemarin. Itu pasti nggak akan kelar-kelar ceritanya ya, itu salah satu keunggulannya. Lalu apalagi kita mengadakan KBU sebelum pemberangkatan, kita ada 6 KBU insya Allah. KBU itu adalah kajian bekal umroh ya. Jadi Bapak Ibu yang nggak tahu sama sekali tentang umroh, bagaimana itu bentuknya Ka'bah, apa itu Mekah dan Madinah, itu insya Allah kita akan bimbing, kita akan edukasi.
Karena kita juga kalau ibadah tanpa ilmu nanti akan salah ya. Bagaimana berpakaian ihram nantinya, apa yang membatalkan ihram, jangan bolak-balik kena dam gitu ya Pak. Ya. Jadi nanti akan diedukasi, ada pencerahan-pencerahan dari para ustadz kita ya. Lalu selain KBU nanti juga ada manasik di puncak insya Allah ya. Itu akan mencerminkan keadaan kita nanti di hotel Mekah dan Madinah. Nanti kita atur pembagian kamar-kamarnya dan itu akan sudah dimulai di saat kita manasik. Itu manasik insya Allah nanti juga itu menambah satu poin tersendiri ya. Udah mempersiapkan diri kita bagaimana nanti kita berteman dengan teman sekamar kita sudah mengenal lebih dulu gitu ya teman sekamar kita. Pastilah di situ sudah ada sudah ada diskusi-diskusi kecil ya. Nanti kita begini, kita begitu nanti di sana. Saya kemarin waktu ngeberangkatin jamaah yang lalu itu punya kekhawatiran ya bagaimana saya bisa membimbing mereka atau mengantar mereka. Tapi alhamdulillah di sana mereka sudah berpintar semuanya. Mereka semua sudah bisa tahu apa yang mesti mereka lakukan di sana ya. Saya mikir bagaimana kita ngegiring mereka ke Masjid Nabawi gitu ya, atau kita ngegiring mereka ke Masjidil Haram. Ternyata mereka jam 2 pagi sudah ada di sana. Masya Allah ya. Itu mereka nggak pernah tahu Pak Mekah itu seperti apa, Madinah itu seperti apa. Tapi kekuatan niat dia untuk beribadah itu yang menjadi Allah tuntun ya. Nah saya berharap bapak-bapak RT yang lalu kan banyak nih yang ikut ya. Kayak Pak siapa? Pak Yanto, Pak Hambali, Pak Dadang yang sudah pernah itu ya, Pak Isan ya, dan Bapak siapa lagi yang udah berangkat ya. Dan mudah-mudahan tahun ini Allah kasih lagi rezeki dan kita bisa berangkat. Ya untuk bapak-bapak RT 1 sampai 22 saya doakan Pak ya, sukseskan program ini, gak akan pernah ada ruginya ya. Saya insya Allah semua dengan niat ya Allah cukupkan rezeki dan tidak akan menjadikan kita miskin setelah pulang dari umroh ya. Oke, yang selanjutnya adalah ini kita kan berbasis tabungan ya. Kenapa sih kita pakai basis tabungan? Paling enggak orang-orang yang uangnya tidak ready ya. Kalau kita daftar ke travel lain, pasti kita harus membawa uang sebanyak harga paket. Tapi kita membantu ya, panitia membantu untuk mengumpulkan uang tabungan dari jamaah. Setiap bulan mau ada 2 juta, 3 juta bisa dititipkan kepada kami. Insya Allah selama uang masih ada di panitia, jika ada satu halangan kita akan bisa kembalikan 100%. Tidak ada namanya mau saya transfer dengan biaya administrasi, itu udah nggak ada yang kita bebankan. Tapi kalau uang sudah disetor kepada travel itu akan akan berbeda pengembaliannya ya. Karena kemarin ada satu kejadian, ada Ibu Latinah yang sudah semua ready, sudah mau berangkat, tiba-tiba qadarullah dia sakit ya. Itu dia sudah lunas, pakaian sudah koper udah sampai ke pengiriman ya, sudah sampai ke sana, tapi dia nggak bisa berangkat dan itu uangnya memang tidak bisa kembali karena sudah dibayarkan semua kan, bayar hotel, bayar bayar pesawat ya, sehingga itu tidak bisa dikembalikan. Ya Bapak Ibu, insya Allah ya, ajak warganya, saudaranya, entah siapa aja yang bisa yang punya niat untuk umrah bersama warga RW 01. Untuk keuntungannya saya rasa itu ya salah satunya ya. Dan juga selain berupa tabungan, insya Allah juga ada nanti dana talangan jika diperlukan. Misalkan kita punya uang cuma 50% ya, itu nanti kita bisa ajukan kepada dana talangan. Tapi Pak Bu ya, kemarin dari 98 orang semuanya itu tanpa dana talangan. Tadinya juga mereka nggak ngerti bagaimana bisa mendapatkan uang 30 juta waktu berangkat dalam waktu kita nabung sekitar 15 bulan ya kurang lebih ya. Tapi alhamdulillah Allah cukupkan, Allah mampukan kita semua karena memang niatnya benar-benar untuk ibadah karena Allah ya Pak ya Bu ya. Mbak Win jadi kan. Nah apalagi di bapak-bapak RT baru ya Pak Busro siap-siap mendaftar. Pak Arfan daftar Arfan. Oh iya, Bapak Ibu LMK, Bapak LMK, ya Ibu Dewi bisa bergabung bersama kami Bu Dewi. Oke, satu lagi keunggulannya mungkin itunya ya, kelebihannya adalah panitia siap membantu, mengedukasi, memberikan pengarahan-pengarahan dari awal berangkat sampai hingga akhir dalam waktu 24 jam. Ya itu bentuknya apa aja, mau nanya apa aja.
setiap hari pasti terlayani, misalnya terlayani ya. Kan kadang-kadang kalau sama travel kan bingung mau nanya apa. Tapi kan Bu Rina bawanya apa aja, itu bisa nanya kayak gitu. Oh ya ini apa aja yang dibutuhkan di sana, apa yang nggak boleh, apa yang boleh sebagainya ya. Itu kan nggak mudah Pak, perjalanan dengan pesawat itu ada aturan-aturan barang yang boleh dibawa ke atas pesawat dengan yang tidak ya. Jadi itu insya Allah panitia akan bantu edukasi itu ya. Dan juga ada beberapa tambahan nanti dari panitia berupa perlengkapan-perlengkapan yang tidak disediakan oleh travel ya. Insya Allah niat kita hari ini adalah ibadah ya. Saya juga sebagai panitia ini niatnya adalah siar saya, dakwah saya. Mudah-mudahan saya bisa membantu Bapak Ibu yang ingin berangkat ke sana. Ya, semoga Allah mudahkan Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan semua berjalan lancar, kita dikasih kesehatan yang sempurna, dikasih rezeki yang cukup sehingga kita bisa mewujudkan program ini. Sekian dari saya. Oh ya, sebentar lagi nanti setiap RT tolong dibantu dengan 10 ini ya. 10 set ya. Ada brosur ya, nanti setiap RT akan kami titipkan 10 brosur dan mudah-mudahan nanti kira-kira yang punya potensi atau yang punya keinginan untuk berumrah bisa dikirim ke warganya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tolong bantu, walaupun keinginan Bapak Ibu ada belum bisa mewujudkan, bantu warganya, edukasi. Sekali lagi mohon dibantu, ditawarkan kepada warganya. Siapa tahu ada warganya yang ingin. Moto kita masih tetap bertetangga sampai surga. Mudah-mudahan ini terwujud dan ini menjadi satu harapan. Jadi selain daripada itu nanti para RT akan dibagikan yang namanya spesimen tanda tangan. Yang dimaksud spesimen tanda tangan begini, ketika surat pengantar itu kewajibannya adalah ketua RT. Tapi ketika ketua RT berhalangan, maka didelegasikan kepada sekretaris atau bendahara. Nah, di kelurahan sana nanti surat jalan itu disesuaikan. Yang tanda tangan ini sekretaris, tanda tangannya seperti apa disesuaikan. Jadi spesimen ini tolong dibagiin ke setiap RT 1, nanti dilampirkan KTP dan tanda tangannya. Demikian. Enam, 7, 8, 2 lagi. Pak Ridwan, tolong 9, hati-hati ya, 10, jangan ngatain 9. ngompol ya. Satu lagi Pak. Pak Dodo, satu lagi ya? Ini satu deh. Oke, sobat. Bapak Ibu, itu yang Bapak terima tolong disampaikan karena itu amanah. Melalaikan amanah adalah dosa besar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar memang sudah tugas kita. Tolong tuh disampaikan ke warganya. Bapak Ibu, kenapa pemilihan RW dipercepat? Saya pengen, karena Januari itu biasanya OP bertunda sampai Februari. Begitu juga RT. RT nanti yang baru, jangan kaget kalau OP bulan Januari dibayarnya bulan Februari, karena itu programnya seperti itu. Nah, saya pengen RT baru di bulan Desember itu sudah menerima OP, RW baru sudah menerima OP dari RW yang lama. Jadi itu maksud dan tujuannya supaya ketua RW terpilih nanti termotivasi dengan menerima OP lebih dulu. Kami ikhlas walaupun kita masih ada haknya, tapi kami ikhlas untuk RW baru. Demikian. Apa lagi? Siapa yang belum? Bel, udah. RT baru nih, ikut daftar ini. Ini 10 ya? Satu lagi. Contoh di bagaimana dan lengkap. RT yang nggak hadir siapa? RT yang nggak hadir? Ada 17. RT 1 ada ya? RT 1 ada, RT 2? RT 2 mana? RT 2, RT 3?
Ada RT 4, Pak Sam, RT 5, ada. Oke, RT 6, RT 7, ada Us. RT 8 itu aja, Komisi, RT 9, ada ya. RT 10, ada ya, diterima ya. RT 11, ada ya. Oke, RT 12, Pak Devri ya. Udah terima ya Pak? Dan transaksi. Oke, RT 13 Pak Krisna, dibantu ya Pak. Ya, siap. RT 14 Pak Hambali ya. Oke, RT 15 Pak Sukiman sudah ya. RT 16 dengan Pak Ambali juga siapa belum ya? ngasih RT daftarnya. 17 Gak datang. RT 18 oke, bantu ya Pak. RT 19 RT 20 oke, RT 21 Spesimen tanda tangan buat oke, RT 22 kirim. ya Pak Slamet. Ya bapak-bapak, saya Belum titipkan nyerahin, kan? brosurnya ya kepada bapak-bapak yang hadir di sini. Mudah-mudahan bisa disampaikan kepada warga. Yuk, terima kasih. Bagi yang kurang brosurnya boleh minta lagi. Allah. Baik, kalau sudah rapi, mari sama-sama kita berdoa menutupkan acara ini. Namun sebelumnya, izinkan saya menyampaikan pesan moral. Kalau Bapak yang Karena 3 tahun yang lalu saya menyelesaikan persoalan OP ini. Maka jangan di tahun-tahun ini terjadi kembali. Jujur kalau kita bicara secara aturan, secara SK, memang begitu adanya. Tetapi dalam aturan ada kebijakan. Jangan sampai karena tahta wanita harta bisa memisahkan sahabat atau saudara. Ini yang terjadi. Maka dari awalnya dulu saya sampaikan, silakan kita lakukan pemilihan ketua RT, tetapi tidak kita dimisioner pengurus lama. Artinya hanya kita kukuhkan saja, supaya mereka bisa bertugas sampai dengan SK-nya. Sama dengan presiden. Presiden terpilih bekerja nanti. Jadi saat ini masih tetap Jokowi. Cuma ini sudah terjadi, jadi dimaklumin aja. Karena RT lama sudah didimisioner, jadi sebenarnya OP itu sudah tidak hak RT yang lama lagi. Itu kembali kepada Bapak semua. Uang tidak seberapa, saudara lebih berharga. Saya masih ingat, mudah-mudahan almarhum Allah meluaskan kuburnya dan memberikan nikmat kubur kepada Pak Prorajik. Ribut dengan Hasan, OP itu saya selesaikan sampai 2 minggu baru keluar. Dan ini jangan lagi terulang. Malu, uang nggak seberapa. Kalau kita bilang uang sedikit, nggak sedikit juga, tapi dibilang banyak. Tapi nilai-nilai harga diri kita kadang-kadang ada. Kalau memang sudah nggak ada, ya kita serahkan kepada yang baru saja. Toh kan sudah dimisioner. Menunggu SK, kalau memang mau balik-balik dengan hukum ya tetap yang menang ya SK. Ya, jadi saya mau pengertian ini hanya pesan moral saja. Yang terakhir pesan moral ini itu sudah dibagikan oleh Ibu Ketua. Umroh ini merupakan program dari RW, maka melibatkan RT tadi sudah disampaikan. Yang berikutnya, kenapa panitia tidak membagikan sendiri? Khawatirnya nyasar ke rumah orang yang non muslim. Tapi RT kan tahu yang mana muslim, yang mana tidak muslim. Ya. Ya. Makanya panitia, saya berharap RT sendiri yang ikut mendaftar. Benar Pak, ketika kita niatkan, karena Allah itu Maha Kaya, Allah buka jalan. Saya dulu juga nggak punya uang apa-apa, tapi saya niatkan untuk berangkat. Insya Allah akhirnya keluarga itu berangkat. Ada aja rezeki. Apalagi OP nanti mulai Desember sudah 6 juta. sampai nombok. Bukan hayalan, itu benar. Jadi kenapa ini juga RW kita percepat supaya memang masalah ini rapi di lingkungan, kita sama-sama akan menuju pilkada yang nyaman dan aman. Jadi tidak lagi ada terkait-kait lagi. Ya, itu aja pesan moral saja. Mungkin doanya dipimpin oleh sendiri oleh Pak Dali. Monggo Pak. Ya, terima siap. Ini Pak RW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari warga yang besar tuh Pak. Apa itu saluran itu RT 15 sebagai ini truk gitu Pak? Karena dulu dari pengerukan saluran, karena dulu dari RT 12 larinya ke sini lagi ke 15 tuh Pak. Jadi tanya-tanya kira-kira kapan gitu. Udah ada 15 belum kan? Belum. Ya, gini. Sekarang posisinya ada di RT 6 Jalan Berantas, menjelang ke Jalan Membramo. Nanti Jalan Membramo
muter ke RT 16 karena RT 16 sebagian sudah. RT 16 tinggal satu gang jalan Kapuas 2. Itu sebentar, setelah itu masuk ke Membramo. Membramo berarti kan RT 15, maka tuntaslah di sana. Lah RT 16 kan ini belum Pak. RT 16 ini depan. Nanti semua dapat Pak. Semua dapat. Cuman tadinya 2 grup menjadi 1 grup karena ini menjadi omongan di tingkat atas kenapa RW 1 menjadi prioritas. Kenapa 2 tim diturunkan di RW 1? Akhirnya 1 tim ditarik dan kita ditinggalin 1 tim. 1 tim ini kemungkinan masih ada sebulan lagi sampai 2 bulan lagi di sini. Jadi jangan khawatir, insya Allah tidak ada yang terlibat. Karena kita udah komitmen. Bulan depan kira-kira bisa mungkin. Nggak sampai bulan depan Pak. Ini di RT 6 aja jalan berantas mungkin 2 hari 3 hari lagi selesai. Masuk Kapuas 2 aja barangkali 3 hari. Setelah itu baru kita masuk ke sana. Karena jalur got yang besar ini udah Pak. Got besar ini udah, got besar ini juga sebetulnya udah. Gitu. Jadi tinggal masuk ke RT 15 ya. Terkait masalah RT yang di blok sana, sebelah sana, itu nanti kelanjutan dari RT 15. Ada RT 21, 22 dan 2. Saya 20 juga. Saya berharap RT tidak ada sudut pandang ke Pak RW pilih kasih ya, ke Pak RW begini ya, enggak. Saya menyamaratakan. Saya sayang sama semuanya. Saya sayang. Makanya setiap aspirasi selalu direspon cepat. Demikian. Ya Pak Balik. Bentar saya tambah dulu. Untuk pemilihan LMK, RW tidak ada jatah suara. Tetapi ketika kami kembali ke masyarakat, apabila misalnya saya di RT 3 sebagai tokoh, saya bisa menghadiri di RT 3. Nanti kenapa Pak Ridwan memilih? Pak Dali juga memilih di tokoh di RT 6. Tapi Pak Eko nggak bisa, karena Pak Eko panitia. Ya, ini satu juga lagi. Sebenarnya semakin kita banyak bertanya, semakin nggak bagus. Lebih bagus nggak banyak bertanya. Supaya kalau itu lakukan aja. Ya, contoh ada yang bertanya, boleh nggak anggota keluarga jadi pengurus? Itu pertanyaan ketika udah ditanya itu jawab, maka nggak boleh. Sebenarnya kalau mau bikin aja, mau adik, istri, mau ini, lakukan aja, nggak apa-apa, jangan ditanya. Sama dia kita kondangan nanya, ini daging apa, ini daging apa. Ya kalau ditanya pasti bilang daging babi, nggak bisa kita makan lagi kan? Ya kan udah bismillah makan aja udah aman. Nah ini juga harus saya tanya Pak. Karena waktu bersamaan bisa enggak seseorang itu mencalon di 2 tempat. Contohnya Mbak Win, dia calon di LMK tetapi juga karena jaraknya agak jauh masuk juga di calon RW. Begitu juga dengan Pak Rafa. Nah, itu boleh enggak? Boleh kan? Salah satu mundur nanti. Salah satu mundur. Iya, ketika menang mereka bisa milih. Mau milih LMK atau RW. Tapi yang intinya kan boleh. Bukan, ini atau gimana ya? Boleh. Kosong dong kalau enggak bisa Ya, ini contoh tuh. Pak Rafa sekarang sudah resmi menjadi calon anggota LMK. Tetapi karena waktu nggak jauh, Pak Rafa juga mencalonkan diri sebagai RW. Bisa ya? Kalau aturannya nggak bisa. Nah, ini yang harus dipastikan. Nggak bisa di forum Pak, Bapak sekretaris tertulis dari Pergub atau tidak. Kalau tidak jangan dijawab malam ini. Saya pengacara loh Pak. Yang biasa kita dengar itu ketika sudah menjabat satu jabatan. Enggak, maaf. Bahasa kita jangan ketika kita dengar. Pergub yang saya baca menyatakan begitu. Jadi jangan bahasa kita orang-orang intelektual ini nggak bisa bahasa saya dengar dari si A, nggak ada. Pergub yang mengatakan begini tidak boleh. Pergub mengatakan ini boleh. Itu aturan. Cek 1, 2, 3. Sebentar, saya juga menyampaikan untuk calon ketua RW adalah ada yang tidak merangkap jabatan. Ya. Tapi kalau yang bersangkutan masih menjabat berarti kalau menang harus dimundurkan diri. Ya, dalam hal ini misalkan Pertanyaannya kalau menang apa pada saat mengajukan? Kalau menang. ketika menang. Ya pasti nggak mungkin dua-duanya. Ya, artinya salah satu dipilih. Misalkan ketua RT mencalonkan ketua RW. Ya Pak Erul. Nah, kalau jadi ketua RW maka RT-nya dilepas. Ya. Seperti itu. Sama juga. Jadi tidak boleh merangkap jabatan.
Jadi pada saat setelah terpilih tidak merangkap jabatan. Kecuali merangkap jabatannya dengan partai ya, otomatis harus membuat surat pernyataan keluar dari partai. Ya. Itu Pak Ridwan. Semangat yang muda yang berkarya. Karena ke depannya ketika saya pimpin RW ini saya tertibkan semua. Saya nggak mau main, saya nggak mau kaleng-kaleng. Ya, Berat. barangkali masih ada yang mau ditanyakan Pak Ambali. Tadi ada yang mau ditanyakan. Pak Ambali tadi mau nanya apa? Itu masalah pengerukan itu RT 14 dari awal nggak pernah diterus ini. Karena pinggir kali ya dibuang. Ya. Pak, tadinya ada 2 grup A dan nanti grup B. semuanya ada. Saya tepatkan sama Pak Dono di sana grup A, di sini grup B. Tiba-tiba ada omongan kok RW 1 menjadi prioritas banget sehingga harus 2 grup diturunkan. Dia nggak tahu kalau RW 1 besar, nah luas. Akhirnya 1 grup ditarik. Jadi dimaksimalkanlah grup ini. Nah nantinya konsepnya sekarang ada di RT 6, masuk ke RT 16, masuk ke RT 15, baru nyebrang. 13 udah, tapi langsung ke 14, mungkin berderet-deret sampai selesai. Ya, jadi minta maaf nih Pak Ambali, bukannya tidak ke sana, tapi belum, karena ditariknya. Seharusnya beriringan tuh, selesainya beriringan antara grup sini sama grup sana. Di RT 13 kemarin belum tuntas, udah ditarik dari RT 13, ya. Jadi mohon dipahami ya Pak Ambali ya, dimengerti ya. Baik. Ya siap. Petugasnya udah enak kan makanya kan nggak berani pamitan malu. Yang kedua Agak dikirim Kelapa Gading katanya. realisasinya. Yang saya bertanya ya Pak, waktu itu kan Musliman di RT 1 kalau nggak salah di depan Cember Jaya itu udah mau dikerjakan ya Pak, kalau nggak salah. Jadi berapa kali ya? Nah, itu kan ada itu. Nah, yang saya bertanya kenapa kok belum nggak jadi Pak? Kok nggak direalisasikan? Nah, seperti itu. Ada apa? Kan itu kalau nggak salah udah lama itu. RT di 19 juga Pak kan dapat ya berapa anggota ya? mungkin dibantu Pak Arpah tentang Musrembang nih. Tapi saya ini nggak terrealisasi. Ya. Cara Musrembang akan lama ini. Iya. Untuk doa aja. Kok makan di jamu. Wah, kok nggak usah dibahas. Ini baru kemarin promo 20 tahun. Orang rokok mau dibahas. Terkait dengan pertanyaan Pak Yani ya, satu ya. Memang saat itu kan kita bingung. Jadi saya ingat juga betul memang untuk RT 1 saat itu bikin proposal langsung. Kalau tidak salah ada 2 atau 3 proposal, termasuk RT 19 juga. RT 19 sudah realisasi pengubangan. Bukan penopingan Pak, gangan itu udah ACC udah 100 sekian meter sampai sekarang tahun 2024 itu Pak. Penopingan juga Itu pernah. udah ada listnya. Iya nggak, maksudnya penopingan juga pernah kan? Penopingan bukan RT 19 itu 17. Yang di samping Pak, yang samping tembok ya kan waktu itu kan bikin langsung pengajuan kan. Itu yang dari Pak Apal nggak terrealisasi, saya langsung gue nih saya nggak mau tahu besok kan topik. Ya. Karena penopingan pohon itu komplek dulu. ya. Jadi begini, RT terkait dengan kegiatan pembangunan atau apapun itu ceritanya ya. Pemerintah melaksanakan kegiatan itu ada 3 dasar. Pertama musrembang. Yang kedua, kalau tidak ada di musrembang maka dia bisa mengajukan proposal. Yang ketiga melalui asmas yang diwakili oleh para anggota calon legislatif, yang diwakili oleh anggota legislatif. Itu dasar. Pemerintah melaksanakan atau mengeluarkan anggaran harus ada dasar. Karena dasar itulah yang menjadi penunjang, dasar itulah yang menjadi bagian rentetan dari pertanggungjawaban. Makanya kalau tidak ada di musrembang, tidak mungkin akan dikerjakan. Kalau di musrembang tidak ada, usulkan melalui proposal. Proposal tidak ada, bisa melalui caleg, karena dia di sana ada aspirasi. Jadi mau mapi. Jadi apapun kegiatannya,
apapun pelaksananya itu harus ada dasar. Karena nanti yang melaksanakan akan tanya dasarnya dari mana, pengajuan dari mana. Pertama musrembang, ada di musrembang pasti akan dikejar, akan dikawal. Di musrembang tidak ada, melalui proposal. Proposal tidak ada aspirasi lainnya. Karena itu bagian rentetan dari pertanggungjawaban. Pemerintah nggak semudah gampang melakukan pekerjaan kalau tidak ada usulan. Terlepas itu sifatnya pengerjaan kecil bisa, ya. Jadi nggak apa-apa Pak Yanto mengatakan kalau langsung buka ini, tapi saya punya semua. Saya ada surat-surat semua. Mohon maaf juga terkait dengan pelaksanaan kemarin pengajuan pemasangan tiang lampu di beberapa RT, ya. Jadi saya bikin proposal langsung. Saya ditandatangani lurah, saya antar langsung, saya buat langsung. Tidak serta-merta langsung pengerjaan, tapi ada dasarnya. Nggak mungkin dia kerjakan kok tidak ada dasar. Walhasil itu pun katakanlah melalui caleg atau melalui anggota DPD, tetap DPD akan mengacu. Ada nggak di musrembang? Ada nggak di usulan, gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan Pak Yani, saya juga ingat betul kita pernah buat proposal, gitu loh, dan sudah dilakukan action. Cuma karena saat itu terkendala dengan pohon, maka tidak dilaksanakan. Pohon itu akhirnya lempar-lemparan. Ya, SDA, pohon tanggung jawab pertamanan dan kehutanan. Jadi SDA menunggu pohon ditebang, tapi sampai saat itu tidak terrealisasi penebangan pohon, makanya SDA tidak bisa terrealisasi juga. Itu yang saya tahu untuk kegiatan RT 1. Jadi seperti itu Bapak-bapak sekalian, ya. Jadi apa namanya? Contoh kecil saja yang sekarang yang tadi spontanitas saya buatkan, itu tetap diminta buatkan surat. Kalau tidak ada surat, mereka tidak ada dasar untuk mengajukan, tidak ada dasar untuk memperjuangkan. Makanya saya kejar, gitu loh. Ya silakan Pak Yanto menyangkal, mungkin nanti akan saya kirim gitu loh, bahwa proposal yang pernah saya buat dan Pak Yanto tanda tangan di sini dan dulu tanda tangan. Kalau Pak Yanto bilang saya langsung, ya terserah nggak apa-apa. Tapi saya tahu betul, gitu loh. Ya waktu saya tahu betul gitu loh. Surat Pak Arpa itu ada jawabannya harus antara dinas ke dinas. Makanya saya langsung ke Bu ini kenapa mesti dinas? Apa perlu tungguin wawancara Boeing ya kan? Baru dikerjain. Pak Yanto kajukan lewat musrembang. Bukan musrembang Pak, penopingan. Jadi begini, RT semua ini jadi pengalaman yang terbaik ya. Setiap pengajuan baik musrembang itu RT itu jangan dikasih semua, harus ada fotokopi. Dan biasakan formulir tanda terima, siapa yang menerima. Ketika musrembang Bapak udah ngajukan tidak digubris, inilah yang disampaikan. Ini lupa pernah saya ngajukan tanggal tahun ini. Kalau cuma kita ngomong saya pernah ngajukan musrembang, tapi kita nggak punya bukti. Kedepannya apapun yang Bapak ajukan musrembang, simpan fotokopi ini dan bikin formulir itu tanda terima. Para tanda terima berarti saya pernah mengajukan lewat Pak Arpa. Begitu ya, untuk akan datang. Awas RW saya ya. Kalau nggak salah waktu itu Pak RW yang bicara sendiri bahwa kan kita jalur kita satunya Pak. Itu kan kalau nggak salah itu proyeknya bukan musrembang, karena jalurnya jalur ikatnya tingkat wali kota bukan tingkat kelurahan kalau nggak salah. Terus Pak RW menyangkut bahwa sudah deal, nah itu kok realisasi nggak ada. Kalau Pak RW pakai ilmu taiji Pak, banyak hal yang di luar dugaan. Kita agak susah juga lupa. Soalnya bukan musrembang itu kalau nggak salah. Oke, saya tenang lanjutin nanti. Ya RW, saya mau nanya nih, jadi banyak musrembang. Pada saat itu zaman Pak Bena, saya baru jadi RT, dia pengen bukti sama video. Nih, saya ingat musrembang di dalam. Kenapa sampai sekarang nih? Apa saya harus ngantai itu pinggir kali? Dan itu udah tahu jelas, tanggul kali itu luber, bahasa kasar kita. Wah, nampol aja tuh bisa loncat itu dari kali. Mana sampai sekarang? Sedangkan kabar 9 nggak pernah ada di musrembang pada saat itu. Dulu RT 9 pernah diajukan ke jalanannya di kamar 9. Kasih saya waktu 3 hari ya. Ya, siap Bos. 3 hari ditinggiin Bos. Belum.
Nah, kalau sudah ada pertiga macamnya Pak Heru mengajukan, kita dorong kepada LMK yang akan datang. Itu mampu nggak menyelesaikan begini? Itu. Pak, biar tengah malam Pak. Satu lagi Pak. Woi, udah malam. Bapak kan satu masalah yang bau 3 hari, tapi sekarang masih bau ya Pak. Saya pengen yang datang loh Pak. Pakai masker. Bukan ada warga saya komen Pak. Makanya Pak Yani itu ya Pak ya. Kita tadi mau datang gitu loh. Petunjuk dari Pak Arpa pakai surat. Jadi ada keluhan warga itu ada bukti. Jadi kalau keluhan warga, kalau kata Pak Ridwan nggak ada yang comberan nggak bau katanya. Pasti bau. Pak Dadang udah pernah saya sampaikan, bikin surat keberatan dari warga, tanda tangan warga berapa RT. Udah Bapak lakukan belum? Katanya melalui RW Pak. Iya, tapi dari Nggak ada dasarnya Bapak. Udah diam aja nggak usah. RW baru galak. Ampun. Memang betul Pak, harus pakai dasar. Hidup Pak Jenur. Nama juga calon masa ngomong. Memang yang mau disiram siapa? Malam ini kan nyiramnya. Proklamasi. Oke, Pak Heru, calon 3 hari dapat jawaban ya. Pak Yani 3 hari dapat jawaban ya. Jadi 3 hari jangan panjang dulu nanti. Selanjutnya lagi ya terkait dengan apa namanya proposal atau penopingan karena ini sudah kalian disindir. Tadi juga ada beberapa terakhir RT 1 ya. Saya tadi udah foto juga datang ke sana, ternyata memang itu di area warga ya. Nah, untuk penopingan yang berada di area pekarangan warga itu tidak bisa dikerjakan oleh dari Sudin Pertamanan. Potong sendiri. Jadi bisa minta bantuan PPSU. Kalau seandainya yang bersangkutan mungkin tidak sanggup, tidak mampu, bisa minta tolong kepada petugas PPSU. Nah, kalau petugas PPSU berarti koordinasinya dengan pihak kelurahan. Jadi saya tadi datang langsung, sudah saya foto juga, saya pikir ini dalam ruangan kayaknya nggak bisa nih. Karena, nah paling nanti kita bantu. Ya. Kayaknya pagarnya tertutup Pak RT, makanya saya nggak. Saya cuma di luar doang saya foto. Jadi nggak sampai masuk ke pagernya. Gak apa-apa nanti kita bantu. Sama dengan pekerjaan penopingan yang di RT 12 ya. Itu kan oleh PPSU karena di area warga. Jadi nggak bisa kita ajukan melalui Sudin Pertama. Terus kemudian yang tadi siang melalui WA grup juga sudah saya siapkan suratnya. Jadi ya teman-teman nanti mungkin sebelum pulang ke sini tanda tangan stempel. Terus kemudian besok saya akan langsung karena saya juga udah jadian dengan kasatpelnya. Siapa tinggal suratnya masukin aja. Jadi mudah-mudahan besok lurah ada tanda tangan lurah langsung saya antar ke kecamatan atau ke Sudin biar bisa segera langsung terrealisasi. Insyaallah ya. Baik, terima kasih Pak Abah. Pak RT, bantu saya sampai tanggal 24 jajaran harus terbentuk semua. Jajaran harus terbentuk supaya dalam waktu tanggal 25, 26, 27 itu SK sudah keluar. Sehingga nanti di bulan November RT yang terpilih aklamasi maupun pemilihan sudah menerima OP dari Pemda DKI. Paham ya? Dibantu ya? SK-nya kita percepat, tapi usulan dari RT juga jajaran dibentuk, dipercepat ya. Oke. Nomor rekening sama jajaran, itu aja. Yang ya. merasa belum. Yang merasa belum dipercepat. Surat nikah? Udah baik. Bu Ajirina, tutup doa Bu. Pak, sebelum ditutup, Ya. Pak Ridwan, kesempatan ini tolong Pak Ridwan dijelaskan. Karena banyak RT yang bertanya itu uang arisannya buat apa, gimana? Oh iya. Jadi tolong Pak Ridwan supaya saya nggak beban ya. Punya utang 200 juta lagi dulu. Ada buru-buru bagiin. Iyalah. Kalau buat sih, Jadi benar lagi jalan-jalan nih. kebetulan ya kan. Kalau bagi Jadi nggak bisa disurvei di malam ini. Jadi gimana nih Pak Ridwan? Lagi makan Ibu. Ada buru-buru tuh. Terima resort. Ketelan dia tuh. Lagi. Lagi sekarang.
Potong hutan. Dia kalau lagi ngunyah jelek banget, gue malah ngeliat. Baik, ini memang jujur jadi beban moral saya sebagai ketua arisan yang pernah kita janjikan, tapi karena kita sudah ikhlas malam itu, RT juga sudah ikhlas, jadi tidak kita ungkit lagi. Ada sisa uang yang itu saya sampaikan ke Ibu Bendahara. Ibu coba ditahan dulu, jangan dibagi dulu. Barangkali kita cukup untuk mengadakan perpisahan bersama, walaupun tidak nginap tapi jalan-jalan di satu tempat, kita makan, kita pulang. Katanya memang di teman-teman RT pada setuju, kata Bu Bendahara setuju. Ya, nanti kita Belum. oh, belum. Mungkin Japri satu ya. Ataupun kalau memang ini malam ini nggak elok di voting, Japri aja ke Ibu Bendahara, saya mau dibalikan uang, saya mau ikut gitu. Tapi kalau nanti kita lihat, kalau memang sudah banyak yang tidak setuju dengan jalan-jalan ke makan-makan, ya sudah kita ambil sikap, kembalikan saja uang supaya kita clear dan bersih. Maksud saya kenapa ini saya tunda, biar selesai dulu pemilihan RT. Kan tinggal hanya beberapa RT lagi. Maka saya diamin dulu. Karena jangan sampai ada nanti yang kesannya ada RT. Maksud saya, kita adakan perpisahan. Karena di pengurus RW kan juga ada yang berpisah, Pak. Ada yang keluar juga dari kepengurusan. Ya, demikian saya rasa nanti hal-hal yang lain yang penting saya mengajak bapak-bapak berbaik sangka. Kalau memang tidak apa-apa, tuangkan saja dengan Japri. Kadang-kadang nggak ada forum lagi. Karena berapa kali forum saya sampaikan juga begini-begini aja. Japri aja yang memang tidak berkenan ya dikembalikan aja Ibu. Yang berkenan nanti baru ini. Siap. Ya. Baik, terima kasih. Gitu aja, Pak. Tahu saya nggak bisa ngaji, Pak. Nggak ada. Wakilnya ada. Baik, hadirin sekalian, alhamdulillah pelaksanaan musyawarah pada hari ini mohon berdiri. Insya Allah apa yang kita rapatkan, apa yang kita musyawarahkan, apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat dan bisa dinikmati oleh wilayah, dan ini menjadi bagian amal ibadah ladang ibadah buat kita semua. Teman-teman, sepertinya semuanya muslim ya, jadi kita berdoa secara Islam. Kita awali dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur nama yang bagi li jalali wajhikal aziz. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Limpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kami semua ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Amin. Berikan kami kemudahan dalam melaksanakan segala tugas kami ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkahi semua upaya dan kerja kami ya Allah. Ya Allah, hanya padamu kami memohon, hanya kepadamu kami meminta. Untuk itu, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya Engkau yang meridhoi ya Allah. Ya Allah, hanya padamu kami memohon, hanya kepadamu kami meminta. Kabulkanlah apa yang kami harapkan, apa yang kami Allahumma rabbana dolamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tanpa disadari malam ini adalah pertemuan terakhir RT dengan RW. Karena setelah ini sepertinya sudah tidak ada lagi yang namanya forum RT RW, tidak ada lagi pertemuan seperti ini. Maafkan saya.